Shalom saudara-saudara, di Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Namun kenyataannya apa yang terjadi? Terkadang kita mengeluh, kita mengatakan bahwa Tuhan, mengapa nasib saya seperti ini? Tuhan, mengapa ketidakadilan terjadi pada kami? Tuhan, mengapa saya dibohongin? Tuhan, mengapa hal yang buruk terjadi kepada orang yang mencintai Dia? Padahal kita sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan, kita taat, kita rajin beribadah. Namun apa yang terjadi seolah-olah Tuhan itu, apakah saya sedang dihukum? Apakah saya sedang melakukan kesalahan? Nah, pada saat renungan hari ini, saya ingin menjawab pertanyaan, mengapa hal buruk terjadi kepada orang yang percaya dan mencintai Dia? Nah, gampang saja saudara-saudara, kalau misalnya kita lihat kisah Yusuf, di mana Tuhan itu sudah memberikan mimpi, sudah memberikan finish line-nya, di mana Yusuf akan menjadi bangsa yang besar, menjadi raja, menjadi orang yang berkuasa. Namun satu hal yang Tuhan tidak pernah tunjukkan itu adalah progresnya. Tuhan tidak menunjukkan jalannya. Mengapa? Karena alasannya itu sangat logikal saudara-saudara. Kalau misalnya Tuhan menunjukkan progresnya dan memberitahu Yusuf, Yusuf, saya akan menjadikan kamu bangsa yang besar, Yusuf pasti mengatakan yes, amin. Tetapi sebelum kamu jadi bangsa yang besar, kamu harus dijual sama saudaramu, loh, ya kan? Terus kemudian kamu harus dipenjara, loh. Terus kemudian kamu harus menjadi budak, loh. Bingung gitu kan? Nah, jadi pada saat kalau misalnya Tuhan memberitahu jalannya, progresnya harus seperti itu, jangan-jangan Yusuf langsung menolak terlebih dahulu. Nah, contoh yang lain, misalkan Daniel, di mana Tuhan menjanjikan dia akan menjadi pemimpin, dia akan menjadi orang luar biasa yang akan memberkati. Amin, amin. Tetapi kemudian Tuhan kasih tahu, tapi nggak apa-apa ya, nanti saya masukin kamu ke jadi makanan singa terlebih dahulu. Lah, mikir juga Daniel, jangan-jangan itu suara setan bukan suara Tuhan. Gak mungkin Tuhan mencelakakan saya kan? Nah, itu pasti terjadi mungkin dalam kehidupan Bapak Ibu ya. Terus kemudian pikirkan saja, Sadrak, Mesak, Abednego, saya akan memakai kamu dengan luar biasa, amin. Tapi saya masukin kamu ke dalam kuali dulu ya. Nah, terus kemudian kita pasti akan mikir gitu kan, kalau misalnya hal yang terjadi saat ini kepada saudara-saudara adalah hal yang doesn't make sense, hal yang mungkin, Tuhan apakah benar ini kamu? Tuhan apakah benar saya mendapatkan penyakit ini atas izin kamu? Tuhan apakah benar segala macam harta saya kemudian hilang? Apakah benar keluarga saya jatuh sakit bahkan meninggal? Apakah benar ini masih dalam rencanamu? Saya mau katakan bahwa ya dan amin. Apabila saudara terus setia kepada Tuhan, terus taat beribadah, yakinlah bahwa Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatu yang luar biasa buat saudara-saudara. Saudara tidak perlu fokus dulu dengan masalah saudara. Bagaimanapun lakukan seperti Yusuf di sana, biarpun dalam kondisi apapun, dalam situasi yang terpuruk apapun, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap melakukan firman Tuhan dan dia tetap berharap kepada firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, pada saat ini saya ingin mengencourage saudara semua, jangan fokus kepada masalah, tetap fokuslah tetap kepada Allah, karena Allah tahu rancangan yang besar buat saudara adalah rancangan yang luar biasa. Tetaplah bertahan dalam situasi apapun dan jangan menyerah. Tuhan Yesus memberkati.